Alam Melayu yang dimaksudkan bukanlah Melayu yang kita tahu di negara kita hari ini. Tapi alam Melayu merupakan satu kawasan persempadanan yang besar. Kita pergi kepada definisi yang pertama oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick Datuk Dr. Nick Hassan Suhaimi yang menyatakan alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Alam Melayu tu daripada Tanah Melayu sampai ke Taiwan. Itu menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick. Kemudian kita tengok, ada tak lagi untuk geografi? Ada. Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Husin juga berkongsikan kita definisi bahawa dunia Melayu meliputi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, segenting Kra, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. Kalau kita tengok, ruang yang diberi ini macam hampir dengan peta yang awal-awal tadi. Betul, Cik. Alfred Russell juga mentakrifkan bahawa alam Melayu meliputi Kepulauan Tanah Melayu hingga Tanah Srim dan Kepulauan Nicobar, Filipina, Kepulauan Solomon hingga ke Papua New Guinea. Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dimasukkan di dalam alam Melayu. Bahasa. Orang Melayu juga gemar belayar mengembangkan lagi bahasa Melayu ke alam Melayu. Nampak? Bahasa Melayu ke alam Melayu. Orang Melayu dimasukkan itu orang daripada Tanah Melayu tadi. Kemudian dia belayar ke seluruh alam Melayu tadi. Okey, dia bawa bahasa Melayu tu untuk mereka guna. Jadi di situlah terdapat persamaan dari aspek bahasanya. Okey. Kemudian selepas bahasa, maka kita akan pergi kepada budaya. Dia kata penduduk alam Melayu mempunyai budaya serumpun yang merangkumi bahasa dan tulisan, persuratan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan dan adat. Jadi kita dah pergi kepada ketiga-tiga tersebut tadi, iaitu geografi, kita dah pergi kepada bahasa. Betul. Dan budaya. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari seorang guru di Malaysia yang ditayangkan di salah satu channel YouTube dari Kementerian Pendidikan Malaysia, ya. Gurunya itu bernama Pak Muhammad Ridwan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Pak Gendur Sudarsono. Beliau adalah alumnus UGM yang akan menanggapi video dari channel Kementerian Pendidikan Malaysia. Seperti apa tanggapan beliau? Mari kita dengarkan bersama-sama. Begini, konsep alam Melayu itu kan berdasar ras Melayu, bahasa Melayu, budaya Melayu. Nah, adanya ras Melayu kan masih menjadi perdebatan. Itu kan zaman penjajahan dulu konsep ras Melayu itu. Nah, sekarang kan udah nggak ada secara ilmiah. Nah, tinggal budaya Melayu. Nah, budaya Melayu pun belum jelas batasnya. Misalnya apakah Borobudur, Majapahit, Bali disebut sebagai budaya Melayu, kan tidak bisa. Makanya untuk mempertahankan nostalgia, mempertahankan konsep alam Melayu, bahasa Melayu amat penting. Di Indonesia sendiri, bahasa Melayu sudah berkembang pesat menjadi bahasa baku bernama bahasa Indonesia. Prosesnya hampir 1 abad untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Itulah yang menyebabkan bahasa Indonesia amat berbeda dengan bahasa Melayu di Malaysia. Bedanya jauh sekali. Untuk percakapan sehari-hari mungkin ya orang bisa paham, bisa ngerti, tapi kalau sudah menyangkut kosakata dalam bahasa ilmu, bahasa hukum, bahasa pemerintahan dan lain-lain, bedanya amat jauh. Kosakata dan istilahnya amat berbeda. Mungkinkah membangkitkan lagi nostalgia alam Melayu itu di zaman sekarang? Saya kira sulit. Itu kan sudah berabad-abad lampau ya. Namanya juga nostalgia ya. Yang diingat kan cuma yang hal-hal yang indah. Dulu antara kerajaan-kerajaan di Melayu pun saling berperang loh. Kemudian juga kerajaan Jawa seperti Majapahit, Singapaksari itu kan menguasai semenanjung Melayu. Jadi konsep Melayu itu sekarang tampak indah, tapi realitasnya dulu ya tidak begitu, kan gitu. Yang lebih penting lagi, nostalgia itu sudah hancur, lenyap setelah bangsa Indonesia mendirikan negara Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa kebangsaan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa pengantar di pendidikan dan sebagainya. Adapun bahasa Melayu di Malaysia kan sudah terpinggirkan. Bahasa Melayu di sana kan tidak menjadi pengantar di kampus, cuma 1-2 mungkin kampus yang pakai, mayoritas kan pakai bahasa Inggris. Nah,
Dengan situasi seperti itu lama-lama ya bahasa Melayu di sana ya bisa pupus atau lenyap lah, hilang, paling tinggal sebagai bahasa sehari-hari. Kenapa konsep alam Melayu yang hanya nostalgia itu masih diajarkan di sekolah di Malaysia? Saya tidak tahu persis ya, mungkin saja sedikit sekali bahan sejarah yang bisa diangkat dari wilayah negara Malaysia sendiri mungkin ya. Yang jelas alam Melayu itu cuma ilusi, nostalgia. Di Indonesia yang berkembang adalah kebudayaan dan peradaban Indonesia sekarang loh, bukan Melayu. Kebudayaan Melayu hanya sebagai kebudayaan daerah kalau di Indonesia. Nah, secara nasional yang berkembang ya kebudayaan Indonesia, yang ada adalah film Indonesia, misalnya sastra Indonesia, seni Indonesia, dan sebagainya. Orang Indonesia kan kreatif. Orkes Melayu pun sudah diubah menjadi dangdut loh. Orkes Melayu sudah kuno, instrumennya terbatas, akhirnya kan direvolusi menjadi dangdut yang lebih modern karena sudah dicampur dengan musik rock. Dan itulah yang berkembang di Indonesia sekarang. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, terutama teman-teman dari Indonesia, bahwa konsep alam Melayu yang diajarkan di bangku pendidikan di Malaysia itu kan mencakup semua wilayah yang ada di Indonesia, kemudian wilayah yang ada di Asia Pasifik, lalu juga ada Australia dan beberapa wilayah-wilayah lain yang sangat luas cakupannya. Itu semua masuk ke dalam alam Melayu. Apakah konsep alam Melayu ini bisa diterima atau sudah diketahui atau sudah disetujui, disepakati oleh semua instansi pendidikan yang ada di berbagai negara yang dimasukkan ke dalam alam Melayu ini? Karena setahu saya pendidikan di Indonesia tidak mengenalkan atau tidak mengajarkan tentang konsep dari alam Melayu. Kalau misalnya kebudayaan Melayu, etnis Melayu, nah itu benar kita pelajari. Tetapi menyangkut dengan alam Melayu yang meliputi wilayah dengan cakupan yang sangat luas, meliputi beberapa negara, itu tidak pernah diajarkan di bangku pendidikan yang ada di Indonesia. Konsep itu dari informasi yang saya ketahui ya teman-teman, bahwa itu salah satu yang menggagas ya adalah Profesor Dato Dr. Nik Hasan Suhaimi ya. Nah, ini termasuk penggagas yang menggantikan konsep Austronesia dengan konsep alam Melayu yang mengakibatkan salah persepsi bahwa Melayu itu luas sekali. Dan konsep ini sungguh mengkerdilkan beberapa wilayah-wilayah ataupun saudara-saudari kita yang tidak ada kaitannya dengan kebudayaan Melayu. Kalau konsep alam Melayu ini disepakati atau disetujui juga oleh pakar pendidikan atau pakar ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia maupun beberapa negara-negara lainnya yang dimasukkan ke dalam kategori alam Melayu, para pakar dari berbagai negara ini juga menyetujui dan mereka sepakat dengan konsep seperti itu, barulah konsep seperti ini mungkin bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat atau lapisan anak-anak bangsa yang ada di beberapa negara yang dimasukkan ke dalam alam Melayu. Akan tetapi jika ini merupakan hasil pemikiran sepihak dari profesor-profesor ataupun guru-guru yang ada di Malaysia dan hanya diajarkan di Malaysia tetapi tidak diajarkan konsep ini atau tidak diketahui konsep ini di negara-negara lain, saya berpikir bahwa ini tentunya merupakan konsep yang keliru dan sayangnya ini dijadikan sebagai ilmu pendidikan. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai sejauh ini. Saya Bastian Sebastian dan terima kasih.